Oke, halo semuanya, welcome back di Instagram Live-nya Jayaboard. Jadi selamat siang menjelang sore. Hari ini waktu sudah menunjukkan tepat jam 3, artinya ini kita bisa mulai langsung live Instagram kita di minggu hari ini. Seperti itu. Berhubung ini pertama kalinya saya tampil di Instastory-nya Jayaboard, di Insta Live-nya Jayaboard gitu ya. Kayaknya kurang lengkap nih kalau saya belum memperkenalkan diri ke teman-teman semua. Jadi perkenalkan, saya Fadila, saya salah satu tim HR dari Jayaboard. Hari ini saya akan memandu acara kita 1 jam ke depan. Kita akan membahas topik yang cukup menarik, sangat menarik sih dan sangat bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Gitu. So, apa kabar nih semuanya? Gimana WFH-nya juga? Boleh dong komen di bawah, komen di sini. Teman-teman juga, saya pengen tahu sih teman-teman tuh pada loginnya dari mana aja ya? Coba di komen di bawah. Kalau saya sendiri loginnya dari Jakarta nih, kebetulan lagi di rumah aja. Udah sekitar 4 minggu gitu ya saya di rumah aja, working from home. Kalau teman-teman nih rata-rata pada dari mana nih? Dari kota mana misalnya? Oh, baik kata Malika. Malika kabarnya baik. Ini ada Muhammad Luhur dari Bekasi toh ya. Oh, dari Bekasi ya. Halo Pak Luhur. MJ Putri dari Bintaro. Dan juga, banyak ya, udah lumayan banyak nih yang join nih, kayaknya bakalan rame sih. Ini ada juga yang dari Bogor, dari Jakarta Selatan. Halo semuanya, selamat datang ya. Tambun Selatan juga ada, lengkap banget. Oke, gak apa-apa meski kita jauh-jauhan, kita belum bisa ketemu langsung face to face, gak apa-apa. Tapi yang penting semuanya tetap sehat dan juga dalam kondisi yang baik-baik aja gitu. Nah, supaya kita tetap bisa terkoneksi, for your information, Jayaboard ini punya beberapa social media. Kita punya beberapa channel. Yang pertama, kita punya Facebook page di username-nya USGBoral-Jayaboard. Kemudian kita juga punya Twitter @jayaboardtweet. Kita juga punya Instagram jayaboard_ig, dan kita juga punya YouTube channel JayaboardTube. Jadi habis dari live ini teman-teman bisa follow sosial medianya Jayaboard. Kita sering banget untuk update info menarik. Jadi silahkan untuk teman-teman di follow aja gitu. Nah, untuk tema kita hari ini, teman-teman juga mungkin udah tahu, kita temanya hari ini akan membahas mengenai kesehatan. Topiknya adalah kesehatan, yaitu bagaimana tips menjaga kesehatan selama kita working from home, dan juga mitos versus fakta terkait COVID-19. Pertanyaannya nih, kenapa sih kita angkat topik ini sebagai tema live kita hari ini? Karena seperti yang kita udah tahu dan kita juga udah akrab ya, bahwa coronavirus ini atau COVID-19 sudah menjadi global pandemic dari WHO, dan juga menurut Presiden Jokowi wabah ini sudah dijadikan sebagai bencana nasional. Oleh karena itu, Jayaboard pun juga peduli dan concern tentang ini. Kita ingin platform ini bisa menjadi media kita untuk mengedukasi masyarakat mengenai coronavirus. Seperti apa sih bahayanya, pencegahannya gimana, dan juga mungkin untuk penanggulangannya seperti apa. Nah, saya hari ini tidak sendiri, teman-teman. Hari ini saya akan ditemani oleh seorang expert. Beliau adalah seorang dokter spesialis paru-paru yang saat ini praktek di Rumah Sakit Darmais, dan informasinya juga turut terlibat dalam penanganan pasien COVID-19 di Wisma Atlet. Dengan Halo, langsung, halo dokter, apa kabar? iya baik sore. Gimana kabarnya Mbak? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Hmm. Nah, teman-teman, ini beliau adalah Dokter Jaka Pradita SPP, betul ya dok ya? Ya, spesialis paru. Spesial paru. Ya, Hmm. dokter, kemarin itu sebenarnya kita sudah sempat
mention di story Ya. kita open question box. Jadi kita juga udah kumpulin pertanyaan dari para viewers di sini. Nanti Ya. boleh ya saya langsung tanya ke dokter. Nanti dokter bisa Silakan. langsung kasih klarifikasi atau penjelasannya. Ya. Gitu. Buat teman-teman yang belum sempat juga tanya kemarin, bisa langsung komen di bawah. Nanti kita langsung bahas dengan dokter. Oke, Ya. dokter. Jadi sekarang posisi lagi di mana, dok? Ini jadi aku dari Darmais, terus mampir dulu ke rumah, nanti sore berangkat lagi, gitu. Jadi Wis. khusus untuk kita bicara dulu, aku pulang dulu ke rumah. Wah, spesial dong ya Ya, berarti ya. iya, Oke, iya. oke. Kalau gitu kan aku juga kepo nih Instagramnya dokter. Dokter tuh juga influencer ya. Juga ini ya, aktif ya ternyata ya. Nggak, jadi aku sebenarnya basicnya gara-gara COVID ini. Jadi em, kan kita dokter itu kan selain memberikan pengobatan kan juga mengedukasi ya. Kita preventif, menjelaskan. Jadi memang aku dari COVID ini sebenarnya agak gatel. Kenapa? Karena awalnya pemerintah tuh agak apa ya, awal-awal tuh kurang baik gitu ngejelasin kita masyarakat tentang COVID. Sehingga aku coba mulai sedikit-sedikit gitu ya. Tiba-tiba Alhamdulillah membantu banyak orang untuk bisa lebih aware, bisa lebih waspada mengenai COVID ini. Gitu. Jadi ada followersnya Oke. banyak. Jadi bukan gara-gara artis Instagram, Oh tapi gitu. gara-gara banyak menjelaskan mengenai COVID lah. Gitu akhir-akhir ini. Oke. Ya pasti itu bakal bermanfaat banget sih, apalagi di Amin. kondisi sekarang ya dokter ya. Ya, mudah-mudahan. Jadi kalau misalkan untuk yang rutin kan berarti praktek nih di Darmais. Selain itu dokter punya kesibukan apa lagi nih dok? Jadi memang aku di Darmais, di swasta sama di Wisma Atlet gitu ya. Aku biasa di Wisma Atlet tuh weekend. Jadi memang kami semua tenaga medis saat ini fokus kita nih sama COVID ya. Pemerintah narik-narikin tenaga medis, dokter segala macam, dokter umum semua, yuk kita sama-sama fokus mengenai COVID karena ini yang menjadi prioritas kita, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya, jadi ini kita sekarang ini kondisinya lagi sama-sama satu dunia, negara apapun semua lagi di rumah gitu ya, semua lagi nggak kerja, semua gitu. Jadi kita nih solidaritas bareng satu dunia loh, gitu kondisinya. Kita saling membantu satu sama lain. Jadi buat teman-teman yang nggak punya kepentingan, udah stay aja di rumah, biar dokter sama tenaga medis yang bekerja gitu ya dok ya. Iya, betul. Oke. Nah, dokter, ini saya mulai aja langsung. Jadi kemarin juga ada yang tanya nih, dokter gimana sih cara dokter untuk menjaga kesehatan di saat harus merawat pasien COVID-19? Mungkin tips dan triksnya untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Ya, jadi ini buat teman-teman semua yang memang saat ini misalnya kerja di rumah, work from home, atau yang memang misalnya harus keluar rumah. Gitu ya, terbang apa karena memang pekerjaan atau tuntutan dan lain-lain kita hargai, yang misalnya masih harus keluar rumah. Nah, bagaimana sih cara kita menjaga daya tahan tubuh? Sebenarnya adalah kita melakukan pola hidup sehat yang diajarkan dari kakek nenek buyut kita dulu gitu sehari-hari ya. Apa sih yang paling mudah? Yang satu, kita jaga kebugaran dengan cara kurangi tidur begadang. Gini, kita lihat aja banyak tenaga medis yang kena gitu ya, COVID. Kenapa? Salah satu faktor risikonya adalah kami tenaga medis ini tidurnya kurang. Kurang jaga IGD, jaga rawat inap kan shiftnya shift malam dan lain-lain gitu ya. Nah itu memang salah satu faktor risiko daya tahan tubuh kita turun. Kemudian yang kedua adalah makan makanan yang bergizi. Di era COVID ini nggak usah pilih-pilih makan ya. Kita makan 3 kali sehari yang sehat ya. Yang penting nutrisinya terjaga. Kalau takut gemuk, nah yang ketiga, kalau takut gemuk gara-gara di rumah terus makan terus, yang ketiga adalah olahraga. Iya, pasti akhirnya work from home yang ada pakai masker di rumah biar nggak ngemil gitu ya, kan banyak yang gitu tuh, gitu ya, pakai masker biar nggak ngemil. Nah, berarti olahraganya juga harus balance gitu. Jadi sekarang olahraga nggak perlu jauh-jauh ke Senayan, olahraga nggak perlu jauh-jauh kemana Car Free Day karena udah tutup juga gitu ya. Jadi cukup di rumah misalnya lihat video di YouTube atau ikut acara-acara apa yang live olahraga gitu, atau bahkan misalnya kita lari tapi di sekitar komplek aja, nggak usah jauh-jauh kemana, kita di sekitar area rumah gitu, nggak usah bareng-bareng. Jadi kalau olahraga sekarang jangan bergerombol ya, karena takutnya dengan bergerombol akan menularkan penyakit misalnya ada yang kena atau carrier.
Nah, selanjutnya yang paling mudah adalah apa? Jangan merokok. Merokok akan Hmm. menyebabkan seseorang menjadi mudah terinfeksi dan merokok akan menyebabkan orang ketika kena COVID gejalanya lebih berat gitu ya. Oh gitu. Merokok dan minum minuman Oke oke. alkohol. Sama yang sekarang Hmm. adalah untuk era COVID ini cuci tangan rutin. Kalau keluar rumah pakai masker, jaga jarak, hindari keramaian. Itu kata kunci kita saat ini. Oke. Keep yourself clean, jaga Ya, jarak, ya, jaga kondisi tubuh tetap fit. Itu tiga kuncinya ya. itu ya dok ya. Oh iya, Oke kalau mau oke oke. berjemur boleh. Berjemur Hmm? boleh ya. Bisa pagi hari jam 7 sampai jam 10 gitu ya. Itu mungkin sekitar ya setengah jam 40 menit. Kalau udah agak siang di atas jam 10 gak usah lama-lama, 15 menit cukup. Takutnya Hmm. malah jadi hitam gitu ya. Hmm. Malah takutnya ada muncul penyakit lain apakah kanker dan lain-lain. Karena kita berjemur itu di Indonesia beda sama berjemur di Eropa. Sinar Hmm. UV-nya kita lebih kuat. Hmm. Kan posisi negara kita kan tegak lurus gitu ya. Jadi Hmm. risiko kalau kena penyakit akibat sinar matahari itu lebih tinggi. Jadi Hmm. kalau mau pagi tapi agak lebih lama gitu. Oh, oke oke oke. Nih dok, ada pertanyaan juga. Tadi aku udah sempet pin Hmm. di bawah ya. Ada yang Ya. penasaran nih, gimana sih Hmm. dok kondisi di rumah sakit Wisma Atlet sekarang? Oke. Jadi di Wisma Atlet itu, nggak apa-apa nih ada azan, agak suaranya agak ini ya. Hmm. Jadi di Wisma Atlet itu kan isinya banyak tower-tower ya. Hmm. Nah, ya saat ini memang baru satu tower nih yang terisi, itu sekitar 600 pasien gitu ya. Hmm. 600 Oh, pasien 600 itu, pasien. nah, ya. Nanti rencana mau buka lagi tower yang lain, satu lagi buat orang yang di daerah-daerah bakal masuk gitu ya. Nah, di Wisma Atlet ini memang kita tujukan untuk pasien-pasien yang gejalanya ringan sedang gitu. Jadi yang Hmm. berat-berat kita nggak bisa karena kan terbatas alat-alat di sana. Hmm. Tujuannya Hmm. adalah untuk memisahkan orang yang sakit dan yang sehat gitu. Hmm. Kalau orang yang bisa ternyata self isolation nggak bisa atau isolasi mandiri nggak bisa di rumah, kita Hmm. pindahin ke Wisma Atlet. Hmm. Karena kan orang Indonesia banyak yang satu rumah isinya bersepuluh, Ya, satu rumah ya. kamarnya cuma satu, Hmm. atau misalnya ngekos rame-rame gitu ya, kontrakan-kontrakan kecil, atau bahkan ada yang diusir dari daerah lingkungannya gitu Hmm. ya, diusir dari kos-kosannya. Nah, disitulah nanti Wisma Atlet itu menjadi tempat untuk teman-teman yang kira-kira nggak bisa beristirahat di rumah, yang nggak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah, kita Hmm. pindahkan ke Wisma Atlet gitu. Oh, Jadi oke. ya, Udah cukup padat juga di sana ya dok ya. Udah rame ya. ya udah rame, Oke. 600 pasien ya lumayan. Hmm. Oke oke. Nah, ngomongin mengenai COVID-19 kan, ini kan virusnya Hmm. baru ya, novel virus gitu kan, baru ada di Ya, Desember 2019. Boleh dong betul. dok dijelasin lebih detail mengenai penyakit ini tuh Hmm. menyerang apa dan gimana sih Hmm. penularannya dok? Oke, jadi kan virus ini kita namakan kan virus Hmm. corona. Corona tuh sebenarnya udah lama ya, Hmm. dan sebenarnya udah banyak jenisnya. Nah, yang kakaknya nih yang SARS 2003 gitu ya. Hmm. Nah, sekarang dia bermutasi menjadi SARS-CoV-2, yaitu di Hmm. bulan Desember kemarin itu mulai muncul di Wuhan. Nah, Hmm. memang virus ini awalnya kan di Wuhan. Hipotesisnya kemungkinan dari kelelawar menular Hmm. ke manusia gitu. Hmm. Tadinya kita berpikir aman nih, tinggal kelelawarnya aja kita pisahin sama manusia gitu kan, biar nggak Hmm. menyebar. Ternyata orang manusia yang kena bisa menularkan manusia lagi. Nah, habis itu pada Hmm. panik nih semua kan. Hmm. Ternyata Hmm. si Hmm. virus ini mudah sekali. Nah, awalnya kita beranggapan bahwa tenang aja ini kayak flu biasa, cuma Hmm. 3-4% menyebabkan kematian gitu. Hmm. Tapi ternyata penularannya luar biasa, beda sama virus yang lain. Dia mudah Oke. sekali menyebar kayak flu, menyebar karena penyebarannya itu bisa dari orang yang nggak ada gejala, Mbak. Kalau kita Oh, nih lagi oh. sakit, kita bisa mencegah kan, oh nih orang sakit. Masalahnya pada virus corona ini, yang sakit pun nggak ada gejalanya, tapi dia menjadi carrier atau pembawa. Nah, inilah yang menyebabkan penyakit ini menjadi berbeda Hmm. dibandingkan penyakit lain, sehingga penyebarannya bisa menyebar ke seluruh dunia, Hmm. sehingga disebut juga dengan pandemi atau keadaan penyakit penularan yang paling hebat di dunia. Kita sebut Hmm. juga dengan pandemi. Nah, Hmm. akhirnya 3% 4% itu menjadi nggak ada nilainya karena banyak Hmm. banget yang meninggal, meskipun 3-4%, tapi yang meninggalnya sampai
ratusan ribu saat ini. Bahkan di Indonesia angkanya bisa sampai 10% kan, angka yang Hmm. meninggal. Jadi memang cukup mengkhawatirkan lah kondisi saat ini untuk kita Hmm. semua. Nah, Oke, oke. kalau kita tahu penyebarannya, harusnya semuanya nggak usah panik, tapi Hmm. tetap waspada. Kalau kita tahu penyebarannya. Jadi penyebarannya itu kan yang pertama lewat droplet namanya. Droplet itu adalah percikan air saat kita batuk, saat kita bersin, atau saat kita ngomong. Muncrat, Mbak. Hmm. Hmm. Gitu ya. Muncrat ngomong gitu ya. Nah, terus di dalam partikel punceratan kita itu tuh ada Hmm. virusnya di dalamnya. Ada virus-virus Iya. kecil-kecil di dalamnya. Nah, ketika dia terhirup sama orang lain, maka dia akan terinfeksi. Ketika Hmm. dia batuk, si droplet itu tuh nggak terbang-terbang. Dia cuma sekitar jarak 1-2 meter gitu. Hmm. Nah, ketika jarak 1-2 meter, dia jatuh dia ke bawah tuh. Set, jatuh ke Hmm. bawah. Nah, nempel ke meja, nempel ke handphone, nempel ke apa lagi? Ke komputer, laptop gitu ya. Hmm. Nah, terus habis itu kita pegang, habis itu kita Hmm. pegang wajah kita. Hmm. Nah, ketika kita pegang Hmm. wajah, masuk deh tuh virusnya. Atau kita habis megang-megang ini, kita makan nih. Makan pakai tangan, makan padang gitu. Enaknya nggak cuci tangan. Makan aja. Nah, virusnya akhirnya masuk ke dalam badan kita. Gitu. Jadi, Oke. penyebaran itu seperti itu. Antara kita batuk, pilek jarak 1-2 meter, atau tangan kita yang nggak cuci tangan, megang muka, sama makan yang tanpa cuci tangan. Nah, Oke. kalau yang Hmm. bagaimana dok, katanya ada airborne. Apa sih airborne Hmm. gitu ya? Nah, banyak Benar, tuh yang benar, ngomong. benar. Airborne itu, Hmm. jadi dia akan mudah ketiup udara virusnya Oh. jauh sampai 5 meter, 10 meter dan lebih lama. Tapi saat ini kita belum seperti itu. WHO masih bilang bahwa penyebarannya belum airborne, tapi bisa airborne gitu ya. Hmm. Kapan sih Hmm. jadi airborne? Kalau kita ke rumah sakit. Hmm. Iya, Jadi iya. di rumah sakit itu kan ada oksigen tuh, ya kan? Hmm. Ada kalau kita asma tuh suka diuap tuh, gitu. Atau Hmm. alat-alat suction dan lain-lain. Nah, karena dia ada tekanan udara, nah si dropletnya itu muncrat jadinya menjadi jauh. Partikelnya Hmm. menjadi lebih kecil. Hmm. Makanya jangan sering-sering atau buru-buru ke rumah sakit. Karena di rumah sakit penyebarannya lebih hebat dibandingkan di lingkungan. Makanya Oh. dokter-dokter di rumah sakit pakainya kacamata, pakai Hmm. hazmat, pakai gaun dan lain-lain. Karena di rumah sakit virusnya itu menjadi lebih mudah menyebar dan Hmm. mudah terbang karena ketiup alat-alat medis. Gitu. Jadi Oh, kalau oke. kita yang di masyarakat nggak usah pakai pakai masker, pakai apa, sorry, pakai gaun, pakai sarung A- tangan, Pakai nggak APD. perlu itu. Hmm. Iya, Hmm. pakai apa? Itu namanya panik gitu. Karena Hmm. penyebaran Hmm. itu harus hanya dengan kita mencuci tangan, jaga Hmm. jarak, dan tidak memegang wajah atau makan tanpa cuci tangan. Kalau Hmm. itu udah kita kerjakan, harusnya tenang gitu. Oke. Tapi kan juga kalau kemarin ada himbauan ya, kita sakit ataupun Hmm, enggak harus pakai masker ya dok ya. betul. Heeh. Kalau keluar Nah, rumah ya. kalau keluar rumah, berarti ini Ya. ada yang tanya juga nih. Kalau misalnya kita Hmm, ada di ruangan kayak contohnya ruangan kantor, kita nggak hmm, kemana-mana nih, gitu kan? hmm. Anjurannya kan mesti diganti tiap 4 jam sekali. Apakah Ya. kita mesti mengganti si masker itu meskipun kita cuman Hmm. ada di dalam ruangan kantor aja misalnya? Oke, kalau misalnya di dalam ruangan kantor nggak ada orang, kita cuman Mhm. sendirian, nggak pakai masker nggak apa-apa. Oke, Oke. karena kan karena ini nggak, bukan airborne, bukan yang berterbangan gitu. Yang Hmm. penting cuci tangan. Tapi kalau ada orang lain di sekitar kita, pakai. Hmm. Karena takutnya kita ketularan dari orang lain atau kebalikannya. Sebenarnya ada di badan kita dan kita menularkan orang lain. Gitu. Jadi jangan egois. Oh, oke. Ngerti ya? Jadi kalau Oh, oke, misalnya oke. di kantor gitu baru pakai. Nah, pertanyaannya adalah ganti gitu ya. Iya, Hmm. kalau memang ada orang di sekitar kita atau di lingkungan kita, baiknya kita ganti. Kenapa? Karena dalam waktu 4 hingga 6 jam, maskernya itu udah cukup banyak kumannya. Hmm. Terutama masker kain ya, karena dia sebenarnya baik, tetapi dibandingkan dengan masker medis lebih di atas ya, beda beberapa persen lah gitu ya. Hmm. Jadi baiknya memang kita ganti agar menjaga kehigienitasan kita dan menjaga agar orang lain juga tidak terkena. Tapi masker kain itu pertama murah, Hmm. mudah, dan nyaman. Dan kalau kita Hmm. mau bersihin masker kain gampang, tinggal kasih deterjen atau air hangat, Hmm. kemudian kumannya mati gitu. Sedangkan kalau Hmm. masker
face mask atau apa masker bedah Bedah udah harganya medis. mahal, nggak bisa dipakai lagi. Sekali pakai harus ganti, gitu kan. Jadi Hmm, buat hmm, teman-teman semua yang bekerja dan lain-lain, udah nggak usah beli masker bedah, cukup hmm. masker kain itu sudah sangat membantu kita semua. Oke, ini menjawab pertanyaan yang sebelumnya saya pin nih. Berarti Hmm. dianjurkan ya untuk sebenarnya nggak apa-apa pakai masker kain aja gitu Iya, kan. iya. Tapi Hmm. idealnya tuh ada yang tanya nih, idealnya berapa lapis dok? Hmm, jadi sebenarnya di kain itu baiknya memang kita 3 lapis sebenarnya. Hmm, Untuk yang kita misal ada 2 lapis, biar lebih aman, tambahin tisu lagi boleh di hmm, dalamnya, gitu ya, untuk oke. mencegah. Karena memang sebenarnya partikel kain itu kalau kita cuma 1 lapis, dia Hmm, agak agak longgar, makanya harus double gitu, minimal double double jahitan. Kalau lebih hmm, bagus lagi, tambah tisu lagi, jadi bisa 3 lapisan agar kita apa namanya terlindung. Sebenarnya juga hmm, untuk masker itu ya lebih tujuannya bukan menjaga eh, kuman masuk ke dalam, tapi hmm, menjaga kita tidak menularkan orang lain. Gitu oke tujuan oke masker. oke. Nah, tapi kalau Ya, semua orang make, maka saling menjaga. Bener nggak? ya, Harus betul, semua make orang sense sih. make, maka Hmm, kita yang menjaga. Gitu. ya, Prinsipnya kayak make gitu sense. sebenarnya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi di komen. Jadi seberapa efektifkah penyemprotan cairan disinfektan seperti Dettol antiseptik ke tubuh, dok? Oke, balik lagi tadi. Prinsip penyebaran virus ini tadi Hmm, apa? Droplet kontak dari manusia ke manusia. hmm, Dia hmm. kan di dalam, ya kan? Yes. Dari dalam Hmm, kita ketika kita batuk atau muncrat. Jadi hmm, sebenarnya kalau kita disemprot, nggak ada gunanya. hmm. Benar kan? Oke, Karena yang oke. disemprot kan Hmm. bagian luar tubuh kita, sedangkan virus ini dari dalam keluar. Oh, Penyebaran iya, itu iya, dari iya. manusia ke Hmm, manusia hmm, hmm, gitu, dan harus dari penceratan. Dan jadi kontak kita tuh emang kita megang-megang pundak gitu ke hmm. apa ke orang lain kan enggak, tangan Enggak. kita yang menjadi pembawa, Oh sehingga iya. sebenarnya Hmm, cukup dengan cuci tangan. hmm, Tetapi alat itu bisa digunakan misalnya gimana, kita mau pulang ke rumah nih, mungkin hmm, bajuku kotor nih dari luar gitu kan, biar hmm, nggak bawa kuman ini ke rumah, baru kita misalnya lakukan desinfektan semprot. hmm, Tapi itu bisa kita lakukan misalnya dengan cara apa, masuk rumah ganti baju dulu, hmm, atau masuk rumah mandi dulu ganti baju hmm, baru masuk rumah. Nah itu tuh sebenarnya bisa gitu, jadi hmm, tanpa kita disemprot. Kenapa? Karena kalau disemprot resikonya adalah itu kan zat-zat kimia, kena hmm, kulit, ada orang yang iritasi, ada hmm. kena kulit, ada orang yang alergi, dan jangka panjang bisa menyebabkan kanker. Apalagi Oh. banyak orang sekarang kalau disemprot bawaannya pede. Wah, gue udah disemprot nih, gue udah aman. Ah, Gue nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi gitu kan. ah, Jadinya benar-benar. malah salah kaprah, terutama orang-orang yang sebenarnya nggak ngerti penyebarannya. Jadi Ah, akhirnya jadi membuat orang terlena gitu ya. hmm. Mungkin karena udah apa ya panik juga sih ya dok ya. Kita kan nggak Benar, tahu nih benar, musuhnya benar, kan nggak kelihatan gitu ya. benar. Nah, ini ada pertanyaan juga untuk self assessment terkait gejala COVID ya. Jadi ini pertanyaannya gejala pastinya tuh seperti apa? Nah, Ya. jika kita merasakan ada gejala sampai muncul gejala seperti apa, kita harus Hmm, periksakan diri ke dokter. Ini hmm. pertanyaan saya pin ya dok ya. Ya, jadi penyakit ini nih mirip banget sama ini gejala 80% itu penyakitnya adalah gejala ringan. Oke. Bahkan tidak bergejala itu 80%. Nah, 20%-nya baru sedang berat bahkan mengancam jiwa. Hmm. Nah, perbedaannya apa sih? Kalau yang ringan itu tuh gejalanya mirip kayak kita lagi masuk angin. Hmm. Batuk, pilek, bersin-bersin, meriang, kadang diare, nyeri perut gitu ya, Hmm. kembung. Nah, itu sebenarnya adalah gejala-gejala yang mungkin memang bisa sebenarnya adalah gejala COVID. Hmm. Nah, makanya kalau gejala ringan itu muncul saat ini, istirahat di rumah, jangan kemana-mana, pisah kamar sama keluarga, ya, Hmm. minum obat yang kita punya, obat warung, apa merek-merek tuh ya, Hmm. merek-merek warung silahkan diminum dulu, minum vitamin, terus istirahat. Ya, Hmm. karena mungkin sebenarnya ini adalah COVID gitu. Nah, kita lihat dulu nih 2 hingga 3 hari. Kalau ternyata gejalanya memberat, periksa ke dokter Hmm. ya. Untuk cek darah, untuk cek ronsen, nggak harus ke rumah sakit COVID, ke klinik, pokoknya ke tenaga medis kita minta Hmm. diperiksain gitu. Karena Hmm. takutnya nanti kelihatan tuh dari hasil darah dari ronsen, oh ini COVID atau bukan gitu. Hmm. Jadi 2 3 hari. Jadi jangan langsung panik, buru-buru mencari apa ke rumah sakit khusus, apalagi sampai ke rumah sakit COVID. Nah, Hmm. yang bahaya yang 20% itu apa gejalanya? Gejalanya sesak.
Sesak ya. Nah, sesak itu rasanya seperti apa sih? Seperti tertekan dadanya, Mhm. atau seperti kita lagi lari, ngos-ngosan. Hmm. Nah, kalau itu muncul, nggak harus nunggu 2-3 hari, langsung aja ke rumah Oke. sakit, cari pertolongan. Kita kasih oksigen, baru nanti kita periksakan lebih lengkap gitu ya. Jadi kalau Hmm. gejala yang masih ringan, batuk-batuk dan lain-lain, obati dulu, istirahat, tunggu hingga 2-3 hari. Kalau masih ada atau memberat, berobat. Tapi kalau langsung muncul sesak dalam hitungan hari, langsung buru-buru berobat, gak harus ke rumah sakit COVID, rumah Hmm. sakit manapun atau klinik manapun silahkan. Gitu. Oke. Jadi kalau yang sesak napas itu kan sasarannya berarti di pernapasan gitu ya, Ya, paru-paru ya dok ya. ya. Jadi Kalau si COVID ini ciri hmm, khasnya adalah dia menyerang paru atau pneumonia. Gitu oke, ya. Nah, itulah yang menyebabkan banyak orang yang meninggal karena parunya ternyata rusak, makin lama makin rusak hmm, gitu. Dan itu hmm, terutama banyaknya pada usia tua atau orang-orang yang memang punya penyakit bawaan gitu. hmm. Kalau misalnya nih dok, kalau kita Hmm. punya bawaan kayak asma gitu ya, apakah orang Hmm. dengan asma ini punya probability yang lebih besar untuk kena COVID-19? Hmm. Jadi kita nilainya ada dua. Ada keadaan orang yang tadi pertama probability-nya lebih tinggi terkena, atau yang atau yang kedua adalah dia kalau kena jadi lebih berat. Nah, beda nih, Hmm, gitu ya. hmm, Kalau orang yang punya kencing manis, orang yang punya penyakit kanker misalnya, hmm, atau orang yang punya penyakit ginjal gitu ya, dan AIDS, HIV gitu misalnya, hmm, mereka semua tuh daya tahan tubuhnya tuh rendah. Nah, hmm, ketika daya tahan tubuhnya rendah, akan hmm, mudah terkena. Sehingga orang-orang itu kita lindungi nih sekarang. hmm, Gitu. Jangan hmm, keluar rumah. Kalau yang muda-muda nggak usah ketemu mereka karena kita takut menjadi carrier. Nah, kalau orang yang punya asma, hmm, orang yang punya gangguan jantung, misalnya hmm, orang yang punya gangguan liver atau ginjal, hmm, ketika kena biasanya akan jadi lebih berat gitu. Jadi dia biasanya nggak yang cuma 20% itu Mbak. Dia hmm, hmm, 80% itu dia mungkin bisa masuk ke keadaan berat sehingga dirawat. Jadi hmm, asma aja udah bikin berat kan. Tapi kalau hmm, misalnya dia kena virus COVID jadi double nih, COVID-nya juga, asmanya hmm, juga. Jadi ada hmm. double gitu. Jadi memang orang-orang yang punya penyakit penyerta itu biasanya gejalanya akan menjadi lebih berat. Oh, oke, oke. Jadi mesti ekstra hati-hati lagi ya Ya, untuk yang hati-hati. punya yang lain gitu kan. Nah, ini Ya. ada pertanyaan yang di-pin lagi. Kalau untuk penggunaan sarung tangan, gimana nih dok menurut dokter? Soalnya kan selama Hmm. PSBB ini banyak anjuran penggunaan sarung tangan saat berkendara. Oke. Nah, kita balik lagi tadi prinsip penyebaran virusnya. Hmm, Semisal, aku pakai masker, oke, yap. terlindung dong wajahku kan. Hmm, Terus aku pakai sarung tangan. Terus kita belanja nih ke supermarket. Ini paling banyak nih ke supermarket nih, hmm, pakai sarung tangan mau pakai itu. Oke. Pegang, 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 pegang. Terus megang handphone. hmm, Oke, megang handphone pakai sarung tangan. Set. Ini tangan udah virus semua nih. hmm, Tangannya udah virus semua, oke. Terus dia nggak sadar, gatal hidungnya dibuka, dipegang, ya. oke. Tapi dia Hmm, pakai sarung tangan. Dia pakai sarung tangan, di sarung tangannya ada virusnya, tapi dia tetap hmm. megang muka. Oke, Apa gitu. gunanya Hmm, sarung tangannya? Gitu. Apa hmm. bedanya sarung tangan? Karena dia pakai Benar. sarung tangan, terus dia pegang handphone, di Hmm, handphonenya ada virusnya. Terus dia lepas, dia udah sampai rumah gitu ya, hmm, dia lepas eh, maskernya, dia lepas sarung tangannya, terus dia megang handphone main, di handphonenya tuh ada virusnya tuh. hmm, hmm. Terus akhirnya dia megang-megang hidung, Jadi kena sama juga, aja dong ya. sama aja. Jadi Sama aja. sebenarnya kita pakai sarung tangan kalau masih megang-megang wajah sama aja bohong. Hmm, hmm, Atau pakai sarung tangan tapi kita terus megang handphone, handphone yang nggak dibersihin sama aja bohong. Jadi yang paling utama adalah cuci tangan. hmm, Sama kayak megang duit. Duit itu adalah media penyebaran loh. hmm, Duit itu megang duit. Tapi bukan berarti duitnya kita jemur atau duitnya kita semprot hmm, alkohol. Itu nggak perlu. Habis hmm, pegang uang, transaksi, taruh dompet, uangnya, cuci tangan. Gak hmm, usah hmm, megang-megang muka. hmm, Selesai. Gitu ya. hmm, Jadi biarkanlah sarung tangan itu dipakai oleh tenaga medis. Biarkanlah hmm, sarung tangan itu dipakai untuk yang membutuhkan saat ini, yaitu di rumah sakit. Kita yang di hmm, lapangan ikut cuci tangan dengan sabun yang murah meriah. Berapa sih? 1.500 ya? Atau 2.000 hmm, perak gitu kan? Cukup dengan itu hmm. dengan hand sanitizer. Jadi jangan gak Hmm. usah berlebihan. Oke, kuncinya nih tangan nggak boleh bandel ya. Nggak Pokoknya boleh selalu bandel. Cukup, bersih.
Betul, di selalu sekolah bersih. ini tangannya ya, jangan Di jangan sekolah. megang-megang, jangan megang muka gitu ya. Oke, aku juga mau info nih dok. Jadi kan tadi Ya. speak of APD dan segala macam. Hmm. Jadi aku mau info juga bahwa saat ini Jaya Board juga sedang working on our CSR gitu. Jadi Ya. sebagai bentuk kepedulian kita terkait dengan wabah ini, kita juga udah do something nih, nggak cuma untuk karyawan tapi juga untuk Oke. masyarakat umum. Jadi sebelum work from home mulai, kita mulai menggalakkan nih untuk penggunaan masker. Kemudian Ya. untuk saat ini, mulai awal April kemarin kita juga melakukan penggalangan dana dari Ya. karyawan dan juga Hmm. manajemen untuk nantinya Hmm. dananya akan kita belikan APD untuk Hmm. didistribusikan ke rumah sakit gitu. Ya. Dan juga untuk masker kain kita juga kasih ke customer kita Ya. atau ke pekerja proyek ya karena kita cukup dekat dengan related Oke. lah bisnisnya dengan mereka seperti itu. Ya. Ya. Jadi cukup berkepanjangan juga Hmm. nantinya kita juga Hmm. bakal apa sih akan ada kegiatan CSR untuk pembangunan fasilitas kesehatan Ya. seperti itu. Oke. Nah, kalau dokter sendiri nih kan Hmm. ini juga ada pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya dari Hmm. yang kemarin dikumpulin. Kalau misalkan ada orang dengan COVID-19 yang sudah positif, terus dia Hmm. tidak sengaja nih dropletnya itu nyemprot, misal ke Hmm. kubangan air, contohnya kayak ke air Hmm. kolam gitu, bak mandi Hmm. misalkan gitu ya. Hmm. Apakah seluruh air itu di bak itu Hmm. akan bisa Hmm. menginfeksi dok? Oke, jadi virus itu dia bisa hidup memang di benda ya atau di lingkungan kita hingga beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Nah, tetapi virus itu kalau pada suhu udara yang panas atau Hmm. suhu benda yang panas di atas 70 derajat itu dia mulai hancur sebenarnya. Ya, Hmm. jadi kalau semakin dingin maka dia semakin kuat gitu ya. Nah, untung kita nih lingkungan yang panas nih. Hmm. Di Hmm. luar ini kan, jadi sebenarnya virus kalau di luar di Indonesia mungkin akan lebih mudah rusak karena virus itu harus hidup di dalam tubuh, di dalam sel yang hidup. Hmm. Oke, virus itu bisa bereplikasi atau membelah diri itu harus di dalam sel yang hidup. Hmm. Sehingga kalau di benda di meja, misalnya virusnya ada 3 nih di meja, ya udah dia 3 aja. Dia Hmm. nggak jadi 6, 9, 12, dia nggak kayak gitu. Tapi kalau di benda Hmm. hidup, di sel-sel hidup kita manusia, dia Hmm. akan membelah, 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 membelah. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya kalau tadi misalnya di air dan Hmm. lain-lain, seharusnya kalau memang virusnya sedikit, dropletnya sedikit, ya dia nggak akan membelah. Dia akan cuma segitu-segitu aja, ya. Dan Hmm. kalau misalnya dalam beberapa jam atau hari, mungkin dia akan hancur sebenarnya. Hmm. Apalagi di negara tropis seperti Indonesia, dia akan Hmm. mudah hancur gitu. Jadi nggak usah khawatir, terutama untuk benda-benda di sekitar kita. Yang paling khawatir adalah manusia, karena kan Hmm. virusnya hidupnya di manusia. Ya. Makanya kunci utamanya adalah jaga jarak. Hmm. Jaga jarak ya, hindari keramaian, itu yang paling utama. Hmm. 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 Oke. Kalau di yang ada sekarang nih beritanya kan juga ada case dia kena COVID-19 tapi tanpa gejala sama sekali ya dok ya. Hmm. Apakah itu artinya virusnya bisa stay lama di dalam tubuh dan aktif saat imun kita tuh lagi lemah? Benar. Jadi itu kita sebut juga dengan carrier, ya, Hmm. keadaan carrier atau keadaan orang tanpa gejala gitu. Jadi orang yang terinfeksi virusnya ada di badan kita, tetapi dia nggak ada gejalanya, tapi ada Hmm. virusnya. Nah, itu jadi daya tahan tubuhnya lagi perang nih Hmm. antara virus sama daya tahan. Biasanya dalam 14 hari sih virusnya itu mati Hmm. gitu. Kalau kita tambahin dengan vitamin lagi lebih bagus gitu ya, biar makin cepat si daya tahan tubuh kita bagus untuk ngalahin si virusnya Hmm. gitu. Tapi ternyata virus ini ketika lagi ada positif di badan kita, ternyata bisa nularin orang. Hmm. Nah, itu yang memang berbahaya pada penyakit ini. Nah, jadi Hmm. pilihannya nanti kalau misalnya memang daya tahan tubuh kita kalah, ya udah virusnya yang menjadi menang. Kita muncul dari gejala demam, Hmm. kita muncul dari Hmm. gejala batuk pilek gitu. Nah, Hmm. terutama yang carrier-carrier ini ya, yang nggak ada keluhan, terutama tuh buat anak-anak muda sebenarnya, ya Hmm. usia-usia muda yang nggak ada penyakit, itu aman-aman aja. Nah, ketika akhirnya kita ketemu sama kakek nenek kita, Hmm. ketemu sama bapak ibu kita yang sudah tua, tiba-tiba mereka sakitnya berat. Itu yang Hmm. bahaya pada penyakit ini. Makanya kita Oh, jaga oke. jarak dulu nih sekarang. Yang sehat belum tentu sakit, yang sakit juga belum tentu itu bukan COVID gitu. Oh, oke. Nah, kita perlu jaga jarak juga nggak nih dok, sama hewan dok? Ini ada yang tanya nih, kalau hewan Hmm, bisa jadi hmm. carrier nggak? Tuh di pin Oke. komen. Hmm.
sebenarnya penyakit ini tuh berasalnya dari kelelawar, dari hewan kan, Iya. gitu. Ternyata bisa menular. Tetapi dari penelitian yang ada, kita bahas hewannya nih, hewan ini ya, hewan kucing atau anjing deh, hewan Mm-mm. peliharaan gitu ya. Iya. WHO sih menyebutkan bahwa penyakit ini kita nggak bisa ketularan dari hewan, Mm. oke? Kita dari kucing kita nggak bisa ketularan dari mereka. Tetapi ternyata nih dalam Mm. waktu berapa ya? Ya sebulan yang lalu tiba-tiba muncul kasus nih, katanya ada kucing atau hewan-hewan peliharaan yang positif. Iya, Tapi ini iya kasusnya benar-benar. satu dua ya, belum banyak ya, satu dua. Nah, Mm. kemungkinan itu ketularan dari manusia. Jadi Mm. kita sakit nularin si kucing, bukan si kucing nularin ke manusia, beda kan? Mm. Iya, iya. Nah, Oh, gitu ya. Jadi oke, dari manusia oke. nularin ke Mm. kucing. Nah, makanya jadi sekarang gini, intinya kalau kita punya hewan peliharaan, habis disayang-sayang nih Mm. hewannya, cuci tangan langsung. Mm. Ya, habis ngasih makan Mm. hewan, Mm. maka cuci tangan. Jadi sama aja kita sama manusia gitu, tetap aja sama si hewan. Tapi Oh. jangan bukan berarti si hewan peliharaannya kita buang, kita ini jangan kayak gitu. Ya. Dia nggak nularin ke Aha. kita yang nularin ke mereka gitu. Makanya hati-hati ya. Oh, oke, oke, oke. Kalau ini pertanyaannya yang dipin lagi, kalau kita udah sembuh, kita Hmm. udah negatif nih coronanya, kita jadi lebih rentan nggak untuk kemudian hari kena, atau bisa nggak kena untuk kedua kalinya, dokter? Ya, ini yang memang masih menjadi penelitian saat ini, karena kan virus ini juga terus kita teliti hari demi hari terus berbeda nih hasilnya. Secara Hmm. teori sebenarnya orang yang sudah kena virus, maka dia akan membentuk antibodi, yaitu Hmm. perlindungan terhadap virus yang sama, Hmm. gitu ya. Hmm. Harusnya itu nggak akan kena lagi. Nah, tapi kok ternyata sekarang di Cina, di Jepang gitu ya, mulai muncul tuh kasus-kasus kambuh. Hmm. Teori yang pertama, mungkin sebenarnya pas sembuh itu masih ada tuh sisanya di badan. Jadi Hmm. belum bersih. Oh. Sehingga Hmm. ketika daya tahan tubuhnya turun, dia bangun lagi. Karena Hmm. kan pas lagi diperiksa virusnya, mungkin pas pemeriksaan tuh kurang baik, atau pas diperiksakan virusnya emang masih ada, cuman tinggal dikit jadi nggak kebaca Hmm. gitu. Nah, jadi ketika daya tahan tubuhnya turun, dia bangun lagi. Itu bisa satu. Nah, yang kedua yang Hmm. kita takutin, ternyata virusnya bermutasi gitu. Jadi Hmm. berubah dia. Jadi akhirnya badan kita nggak ngenalin. Hmm. Nah, mudah-mudahan sih bukan yang kedua, mudah-mudahan yang pertama gitu ya. Jadi saat daya Hmm. tahan tubuh kita masih belum baik, virusnya masih ada sisa, nah dia bangun lagi gitu. Oh, oke. Kalau untuk yang sudah sembuh nih, terkait sama organ tubuhnya sendiri, terutama Hmm. paru-paru ya, Hmm. apakah benar jadi rusak, dok, paru-parunya? Kalau yang di 80% gejalanya ringan atau gejalanya cuma demam, meriang gitu, bahkan nggak ada gejala, harusnya Mm-mm. parunya akan apa? Harusnya parunya bagus-bagus aja. Tapi kalau memang ternyata kita pas kena kondisinya berat, terus sembuh gitu ya, biasanya Mm. paru memang ngebekas. Itu kayak apa ya? Kalau kita jatuh kan ada borok tuh biasanya, nyisa tuh ada koreng Mm. gitu ya. Nah, sama Mm. koreng tapi di paru. Nah, mungkin akan Mm. buka batuk atau misalnya naik tangga menjadi lebih sesak, biasanya kayak gitu. Tapi itu nggak semua kasus ya. Jadi itu cuma mungkin 5-10% lah kasus yang bisa seperti itu. Mm. Mm. Oh, oke, oke, oke. Ini aku pin lagi dari box question ya. Tadi Hmm. disebutin kan kalau misalkan hindarin merokok. Nah, kalau Hmm. vape, dok, ada yang nanya nih. Kalau vape Hmm. gimana? Oke, nah jadi sebenarnya vape itu isinya apa sih? Isinya kan zat kimia, ya. Mm-mm. Isinya itu kan meskipun memang teorinya kan pakai uap air dok dan lain-lain, tetapi itu ada Mm. zat Mm. kimianya. Apakah itu kawat yang dipanaskan atau gulanya? Bukan ada rasanya tuh, ya kan? Nah Mm. itu kan kita Ya. hirup. Nah zat-zat kimia itu sebenarnya kalau masuk ke saluran pernafasan, maka dia akan merusak. Karena kan yang kita hirup harusnya udara bebas, oksigen murni, ya kan? Mm. Bukan zat-zat Mm. yang seperti itu. Nah, ketika zat-zat itu masuk ke dalam saluran pernafasan kita, maka akan terjadi peradangan, mau ringan Mm. maupun berat. Nah, ketika radang biasanya akan merusak saluran pernafasan dan akan lebih mudah terkena. Penelitian Mm. menunjukkan orang-orang yang merokok dan nge-vape, resiko kalau kena COVID itu akan lebih berat 1,5 hingga 2 kali lipat. Itu penelitian di Wuhan Mm. seperti itu. Jadi sama aja antara vape Oh, sama merokok gitu. sama Ya, ya efeknya ya. sama aja. Ya. Oh, oke, oke, oke. Nih, terkait sama vaksin ya. Hmm. Kalau misalkan vaksin flu itu gimana, dok? Bisa ngebantu nggak untuk pencegahan COVID-19? Oke. Vaksin flu di gini. Vaksin untuk COVID belum ada.
ya. Mhm. Vaksin Ya. COVID belum ada. Tetapi yang kita punya saat ini adalah vaksin flu dan vaksin Mhm. pneumonia. Nah, Mhm. vaksin flu untuk virus-virus yang non-COVID, kalau vaksin pneumonia untuk bakteri. Nah, Mhm. yang menjadi masalah saat ini adalah ketika orang kena COVID, biasanya nanti yang lain datang tuh, virus yang lain datang. Pas lagi kena Mhm. COVID, bakteri datang, sehingga penyakitnya jadi macam-macam di badan. Nah, dengan kita melakukan vaksinasi flu, dengan kita Mhm. melakukan vaksinasi pneumonia, akan ada pelindungan terhadap virus-virus itu. Mhm. Gitu. Jadi perlindungannya ini untuk virus yang lain sama perlindungan untuk bakteri yang lain. Bukan Mhm. perlindungan terhadap COVID. Jadi minimal mengurangi berat penyakit lah. Gitu. Mhm. Jadi boleh aja, silakan. Bahkan WHO juga menyarankan untuk itu vaksin pneumonia atau vaksin flu Mhm. untuk kalau misalnya bila kita kena gejala nggak menjadi lebih berat. Gitu. Oke, oke. Setidaknya untuk pencegahan gitu ya. Ya, Dokter, pencegahan penyakit yang lain. Mm-mm. penyakitnya. Nah, dokter kira-kira kan juga udah ada studinya tuh dari para dokter-dokter sih saya lihat di sosial Hmm, media ya, hmm. bikin studi juga untuk kira-kira si tren ini tuh sampai kapan, kapan Ya. kira-kira eh, tren ini menurun gitu ya. Bisa dijelasin nggak dok kalau di Indonesia sendiri prediksi gitu ya COVID-19 itu kapan meredanya? Hmm. Oke, aku sih em, agak susah menyatakannya. Kenapa? Pertama, sebenarnya data kita itu sebenarnya masih belum real Hmm. menurutku. Karena Hmm. pemeriksaan kita tuh masih sedikit. Jadi ini mungkin sebenarnya masih lebih banyak lagi pasien-pasien yang ada, cuman kita nggak tahu. Ya itu yang satu. Hmm. Yang kedua, negara kita kan tuh besar banget ya. Apalagi saat ini kan orang-orang masih keluar masuk gitu ya. Jadi mungkin resiko penyebarannya mungkin masih ada. Hmm. Kalau kita lihat di Cina Hmm. aja butuh waktu 2 hingga 3 bulan dengan lockdown untuk menurunkan COVID ini, ya Indonesia ya mungkin mirip-mirip gitu. Jadi mungkin sekitar 3 bulan atau 4 bulan itu yang Oke. kita harapkan. Tetapi Hmm. kalau kitanya masih bandel, masih keluar rumah, masih ego, nggak mau nolongin orang, masih mau hidup mikirin diri sendiri aja, ya mungkin akan lebih lama. Hmm. 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 Oke, yang Gitu. penting kita selalu ikutin ya Ya. sarannya pemerintah karena udah ada nih buktinya yang lockdown aja yang Hmm, disiplin bisa sembuh gitu ya dok ya. benar, Hmm. benar. Hmm. Oke, ini ada lagi dari Gregory Yohanes, dok. Berita hari ini di kanal berita terpercaya katanya Hmm, menginformasikan bahwa remdesivir ya. bisa Hmm, dijadikan pengobatan yang efektif terhadap hmm, COVID-19. Apakah itu hmm, benar dok? Jika benar, hmm. remdesivir itu sendiri apa ya? Ya, jadi remdesivir itu sebenarnya obat antivirus ya. Hmm. Jadi saat ini gini loh, kita pengobatan yang utama untuk COVID ini sebenarnya itu belum ada Hmm. ya. Tapi kita tuh punya obat-obat antivirus macam-macam sebenarnya, terutama untuk virus influenza, terutama untuk virus HIV, itu kita ada obat-obat antivirusnya. Nah, Hmm. jadi di luar negeri karena obatnya belum ada, dikasih deh tuh Hmm. virus-virus dengan harapan nih nyerempet-nyerempet kena Hmm. gitu Mbak ya. Jadi nggak ada rotan akar pun jadi, nggak ada obat yang Aha. lain deh, yang ada aja deh kita cobain, mudah-mudahan kena. Barangkali bisa gitu Barangkali ya. obat obat malaria kita kasih gitu, obat Hmm. antibiotik kita kasih semua. Nah jadi itu adalah bentuk ikhtiar kita sebagai manusia dalam melawan virus yang belum ada obatnya dan nggak kelihatan Hmm. gitu. Nah balik lagi remdesivir memang di beberapa studi itu menunjukkan hasil yang cukup baik. Tapi ada juga Hmm. beberapa obat-obat lain yang bisa cukup baik. Nah, untuk studi-studi ini memang harus dirangkum nih. Jadi Hmm. studi yang besar sebenarnya. Baru bisa kita pakai, baru bisa kita edarkan, baru bisa kita gunakan. Nah, Hmm. sebenarnya makanya menurut saya nih, di Hmm. saat misalnya Cina nih udah selesai kan, udah Ya. beres nih. Nah, mereka Hmm. sekarang nyari obatnya, mereka Hmm. nyari vaksinnya gitu. Hmm. Jadi gantian kita yang lagi perang, nah mereka diganti cara bikin obatnya gitu ya. Nanti Bantuin. baru kita pakai di seluruh dunia ya, mudah-mudahan seperti itu. Oh, 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 oh. Oke deh kalau gitu. Nah, Hmm. kalau dokter sendiri di sebagai dokter ya, takut nggak sih Hmm. dok kena terinfeksi gitu? Iya, tentu aja. Pertama takut kena dan takut menularkan istri dan keluarga gitu ya. Hmm. Apalagi juga sebenarnya ini ayah saya juga sama-sama kita sama-sama dokter paru gitu ya. Oke. Oh, Sama-sama bahkan usia di atas 60 tahun gitu. Tapi kita oh. mau gimana? Em, apa ya? Kita inilah tugas seorang dokter untuk melakukan pelayanan.
gitu. Jadi ya kita selalu berdoa, selalu makan banyak, ya, selalu berharap ada alat pelindung diri atau APD biar kita bisa bekerja itu menjadi lebih aman. Gitu. Hmm. Makanya yuk bantu deh teman-teman semua yang di rumah. Dengan di rumah aja tuh kalian tuh membantu loh kami Hmm. biar pasiennya nggak banyak gitu ya. Yang kedua, Hmm. dengan di rumah tuh bisa memutus rantai penularan loh Hmm. gitu. Jadi dan di rumah juga mungkin bisa memberikan donasi untuk tenaga medis yang saat ini membutuhkan Hmm. gitu. Oke, oke, oke kalau gitu. Ini banyak banget nih dok yang tanya mengenai konsumsi vitamin C. Boleh, Hmm. nah gimana nih kalau suntik atau kita langsung konsumsi vitamin C itu apakah benar Hmm. bisa membantu pencegahan virus COVID-19 dok? Oke, jadi seperti kita ketahui, vitamin-vitamin C, D, E, zinc gitu ya. Hmm? Nah, mereka tuh memang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita Hmm. terhadap penyakit apapun. Hmm. Oke, jadi aku nggak ngebahas mengenai virus corona ini. Hmm. Tetapi penelitian yang langsung nih vitamin C sama COVID itu tuh belum ada. Hmm. Gitu Iya. ya. Jadi dia belum secara spesifik bisa mengobati atau belum secara spesifik bisa melindungi kita terhadap virus itu. Hmm. Tetapi dengan mengkonsumsi vitamin minimal kita ada ada apa perlindungan Hmm. gitu. Jadi ini adalah bentuk kita ikhtiar kita sebagai manusia untuk memperbaiki daya tahan tubuh kita. Sama seperti berjemur. Hmm. Berjemur meningkatkan daya tahan tubuh kita, meningkatkan vitamin D agar perlindungan kita menjadi lebih baik. Tetapi bukan berarti dengan berjemur virus COVID itu mati. Hmm. Beda ya, gitu. Hmm. Jadi ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk terus menjaga. Nah, boleh kita minum vitamin oral, boleh infus silahkan. Kalau infus kurang nyaman gitu ya, tapi dosisnya bisa lebih tinggi itu biasa yang infus. Nah, memang biasa yang infus kita berikan terutama kalau pasiennya udah positif. Tapi untuk Hmm. pencegahan gitu misalnya cukup dengan tiap hari mengkonsumsi vitamin C atau sesekali misalnya seminggu sekali suntik itu bisa aja. Silahkan. Hmm. Oke. Jadi intinya bukan menyembuhkan, tapi untuk lebih ke daya tahan ya, sasarannya Ya, lebih daya tahan, perlindungan. Nah, perlindungan. iya. Oke, Hmm. oke. Kalau ini mitos atau fakta nih dok, kalau kita Hmm. konsumsi jahe itu katanya bisa Hmm. meningkatkan juga Hmm. daya tahan tubuh ya? Iya, sama. Jadi vitamin Hmm. C, jahe, kurkuma, dan lain-lain sama itu Hmm. menjaga ketahanan tubuh kita. Tetapi kalau dihubungkan langsung sama si virus COVID, belum ada datanya, belum ada penelitiannya. Gitu. Oh, belum ada penelitiannya ya? Belum ada, belum ada. Oh, oke, oke, oke. Nah, dokter, sekali lagi nih, cara pencegahannya yang mau dokter tegaskan lagi ke masyarakat Hmm. Indonesia. Tolong dong dok disampaikan. Jadi aku selalu bilang ke teman-teman bahwa kita tuh harus waspada. Waspada itu tuh bukan panik atau bukan juga lengah gitu ya. Atau bukan juga Hmm. teledor. Waspada itu Hmm. adalah selalu alert, selalu sadar bahwa kita nih kondisi saat ini adalah kondisi pandemi atau kita sangat berisiko tertular penyakit COVID. Yang Hmm. selalu dipikirkan adalah mungkin di tangan saya saat ini ada virusnya. Hmm. Mungkin di meja tempat saya sekarang duduk atau ada virusnya. Mungkin di Hmm. handphone saya saat ini ada virusnya gitu. Dan mungkin orang di sebelah saya yang jarak 1 meter sebelah saya mungkin ada virusnya. Sehingga Hmm. apa? Kita akan menjadi lebih sering cuci tangan. Hmm. Kita akan lebih menjaga untuk tidak memegang wajah dan tidak memegang benda-benda dan sering membersihkan benda-benda di sekitar kita. Itu Hmm. adalah apa namanya awareness kita, kesadaran kita untuk terus menjaga agar kita terjaga dari virus ini dan dari orang lain. Yang kedua, virus Hmm. ini menyebar dari manusia ke manusia gitu ya. Sehingga kalau manusianya ini kita regangkan, kita kasih jarak, maka seharusnya virus ini nggak akan hidup gitu. Hmm. Biarkanlah virus-virus ini mati di lingkungan. Biarkanlah virus-virus ini mati di daerah yang nggak ada manusianya. Kalau kita Hmm. manusia itu keluar dan bertemu, maka resiko untuk penularan ini terus terjadi. Jadi jangan Hmm. bandel keluar rumah. Kecuali memang harus, misal contohnya bekerja gitu ya, yang Hmm. harian, maka barulah kita melakukan perlindungan. Perlindungan dengan apa? Masker, hand Hmm. sanitizer misalnya untuk terus mencuci tangan. Jangan gunakan transportasi massal yang ramai. Misalnya kita coba ganti dengan moda transportasi misalnya kendaraan pribadi atau motor gitu ya, itu bisa kita gunakan gitu. Jadi Hmm. intinya seperti itu, waspada terus tapi jangan panik, nggak usah Hmm. berlebihan gitu ya. Itu menurut Hmm. saya kata kuncinya. Itu kata kuncinya ya.
Nah, ada yang tanya lagi, saya pin di bawah. Hmm. Dokter izin nanya, kalau karantina mandiri di rumah bagi pasien positif, Hmm. hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang disarankan untuk dikonsumsi, dok? Oke, jadi karantina mandiri ini bisa kita lakukan saat kita positif atau masih suspek, masih Hmm, PDP juga, itu pun kita harus lakukan karantina mandiri. Bagaimana hmm, caranya atau isolasi mandiri itu ya? Pertama, kita pisahkan ruang tidur kita sama orang lain yang sehat, ya. Kita pisahkan kamarnya. Jadi jangan tidur satu ruangan bareng, harus dipisahin. Tapi dok, gimana kalau kamarnya cuma satu? hmm, Ya udah, yang satunya lagi tidurnya di bawah atau yang sakit tidurnya di bawah. hmm, Jadi beda kasur ya hmm, dengan jarak 1 hingga 2 meter. Jadi jangan bareng. Yang kedua, jangan berbagi apa namanya spray. Apakah itu bantal, apakah itu hmm, anduk, pokoknya benda-benda yang pribadi itu sendiri-sendiri, nggak boleh pisah. hmm, Alat makan, hmm, sendok, piring, pisahin, jangan hmm, digabung. Takutnya liurnya itu yang ini dan harus selalu dibersihkan. hmm, Kemudian buka jendela, buka hordeng, biarkan sinar matahari masuk. Ya, biarkan ventilasinya itu masuk, biar virusnya tuh nggak ngungkep dalam kamar, oh, gitu. oke. Nah, Hmm, terus bersihin meja, bersihin benda-benda di sekitar, karena takutnya yang sakit itu kan dia bisa menularkan orang nempel di benda, gitu ya. hmm, hmm, Jadi, terus pasien yang sakit harus pakai masker dan harus sering cuci tangan. Kalau itu udah dilakuin, insya Allah orang serumah pun nggak ketularan. hmm. Intinya sih baik lagi bersih gitu ya hidupnya ya, dok. Hmm. Itu aja Jadi kuncinya ya. virus COVID ini sebenarnya adalah pola hidup yang kita selalu diajarin sama orang tua kita dari dulu, dari kita Hmm, kecil. Cuci tangan, ya kan? hmm, Apa namanya? Makan makanan bergizi, jangan hmm, begadang, ya kan? Sebenarnya hmm, itu hal-hal sepele yang saat ini sering kita lupa gitu. Jadi kalau kita udah mulai hidup sehat saat ini, kita udah sering cuci tangan, udah pakai masker kalau lagi sakit gitu ya, atau kalau keramaian pakai masker, insya Allah tuh sakit TB kita nggak ada lagi, sakit hmm, tipes, diare itu udah nggak ada lagi, karena kita udah menjaga kesehatan hmm, hmm, gitu. hmm, hmm. Kalau kita social distancing nih, Hmm. eh tapi nggak pakai masker tuh aman kan ya, dok ya? Sebentar dulu, nah ini kondisinya apa nih? Kondisinya di tempat yang banyak orang atau gimana? Kalau nggak banyak orang berarti Kalau aman. di rumah aja social distancing nih kan, social distancing artinya kan apa? Jaga sosial. Jarak. Misalnya di rumah, kalau di Hmm, rumah kayak gini nggak pakai masker nggak apa-apa. Tapi hmm, ketika hmm, kita ketemu orang lain, terutama orang lain yang bukan orang rumah gitu ya, baiknya hmm, pakai masker gitu. Karena hmm, itu berisiko. Jadi jaga jarak juga, pakai masker hmm, juga, itu harus bareng. Nggak bisa hmm. jaga jarak doang nggak pakai masker, nggak bisa. Harus harus dua-duanya jalan Oh, gitu. meski Jadi dia, misalkan kayak kita kasih jarak 1 meter, kita nggak ya, deket-deketan nih sama orang, tetap tetap juga ya pakai, harus pakai ya. tetap pakai, tetap pakai. Kecuali Oh, orang oke. rumah yang memang kita sehari-hari nih sama istri, sama anak gitu ya. Hmm, Ya kan kita sehari-hari dan kita tahu perjalanan dia seperti apa, nggak keluar rumah dan lain-lain. Silakan, nggak usah pakai masker. Tapi hmm, kalau ketemu sama teman kantor, ketemu sama klien, meskipun jarak 1-2 meter, tetap harus pakai masker. Jadi hmm, barengan gitu. hmm. Pencegahan itu harus bareng, nggak bisa masker doang, jaga jarak doang nggak Jarak bisa. doang. Ini harus bareng gitu. Dua-duanya harus kita lakukan ya. Ya, Ya, betul. dokter, ini mungkin jadi kekhawatiran beberapa orang juga ya, karena ada Hmm. yang punya anak kecil atau mungkin ada yang lagi Hmm. hamil gitu ya. Ini pertanyaannya, anak saya sekarang 15 bulan, seharusnya awal bulan Hmm. April imunisasi MMR. Dengan kondisi Hmm. seperti ini, kami agak ngeri ke rumah sakit. Sebaiknya apa yang harus kami lakukan, dok? Nih udah ada Oke. jadwal vaksinnya gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi pada era COVID ini memang kita bisa tunda vaksin maksimal 2 minggu, Hmm. ya. Maksimal 2 Nggak minggu. boleh. Ya, maksimal 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu jangan. Baiknya kita langsung cari rumah sakit untuk lakukan vaksin. Nah, saran saya adalah cari rumah sakit yang kasus COVID-nya itu kecil misalnya. Contohnya rumah sakit ibu dan anak. Kan Hmm. nggak banyak pasien COVID di dalam. Mungkin ada mungkin tapi mungkin saya 1-2 pasien. Dan carilah rumah sakit yang kemampuan screeningnya baik, yang apa ya, Hmm. yang eh, apa kira-kira resiko untuk penularannya itu juga minimal gitu. Hmm. Dan yang mungkin nggak rame misalnya kita bisa coba cari. Jadi maksimal renggang waktunya adalah 2 minggu. Lebih dari itu baiknya langsung kita lakukan vaksin. Oh, oke. Jadi buat Bapak Ibu yang di rumah nih, yang punya anak kecil atau yang lagi hamil, bisa diikutin saran dokter Jaka nih mengenai itu. Nah, Ya. dokter, saya sih pengen banget
ngobrol banyak sama dokter, Hmm, cuman karena hmm, waktunya terbatas ya, sudah oke, mendekati 1 jam, itu hmm, akhirnya kita mesti closing nih. Tapi sebelum oke, saya closing, saya mau minta closing statement dong dari Dokter Jaka hmm. untuk seluruh masyarakat Indonesia, dok. Oke, saya tahu teman-teman semua saat ini dalam keadaan bosen, jenuh, stres, ya, Benar-benar. Heeh. nggak punya duit, stres di rumah, nggak ketemu orang dan lain-lain. Oke, kita tahu. Tapi Hmm. please kita sama-sama saat ini kita dalam keadaan pandemi, seluruh dunia merasakan hal yang sama. Pesan saya kurangi egonya, ya, kurangi. Kita harus berpikir rasional untuk kepentingan bersama, dan disinilah kita waktunya untuk meningkatkan sosial kita, untuk saling membantu, ya, membantu kita yang misalnya mempunyai uang berlebih, misalnya kita bantu orang-orang yang memang butuh uang harian, ya, dan Hmm. memang sangat memerlukan kondisi ini harian. Bisa bentuknya apapun, bentuk sosial, bentuk apapun silahkan. Bentuk APD dan lain-lain silahkan. Untuk Hmm. orang-orang yang bisa mempunyai kemampuan seni, menghibur dan lain-lain, yuk kita menghibur orang-orang yang jenuh di rumah, ya. Hmm. Keluarkanlah ide-ide kreativitas kita untuk saling bisa berbagi untuk orang lain. Hmm. Intinya kalau kita bisa kompak, kita Hmm. bisa bareng melewati ini semua, ini akan cepat berakhir. Tapi kalau Hmm. kita masih mikirin diri sendiri, masih masih egois, masih dan lain-lain, mungkin ini malah akan jadi lebih lama, gitu ya. Jadi Hmm. yuk kita sama-sama melewati ini. Ini bukan hanya Indonesia, bukan hanya Jakarta, satu dunia loh. Ini Hmm. satu dunia, gitu. Ngelewatin hal ini semua sama-sama ngerasain, Hmm. ngerasain bangkrutnya, ngerasain bosennya, gitu ya. Jadi kita sama-sama berdoa juga, terus mudah-mudahan kita bisa melewati ini bersama-sama. Oke, jadi yang masih aman di rumah, be grateful gitu ya. Ya, betul. Do care sama teman-teman kita Ya, yang mungkin kurang beruntung gitu. ya. Oke, dokter bagus banget nih masukan dari dokter Hmm, sama informasinya. terima kasih. Sekali Hmm. lagi kita semua mengucapkan banyak terima kasih pada dokter. Kita juga berdoa ya semoga dokter Jaka dan juga rekan-rekan medis selalu diberikan sehat, semangat dan juga Amin. selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Amin. Nah, Ya, untuk teman-teman Jayabor juga kami mau mengucapkan terima kasih udah join di live Instagram hari ini. Buat teman-teman yang yang baru join mungkin nggak dari awal ikutin, silahkan bisa ikut. Kita nanti akan save live ini dan akan kita posting di Instagramnya. Jadi jangan lupa juga sebelumnya untuk follow sosial media kita. Kita punya Facebook di USG Boral Jayabord, kita punya Twitter Jayabord Tweet, kita juga ada Instagram Jayabord_IG. Dan jangan lupa juga subscribe di YouTube channel Jaya Bortub. Nah, dokter juga dong promote Jayabord_IG ya, gitu sip. ya. Jangan lupa Nanti di-add aku coba. juga dong. Iya, iya kok. Oke, nah gitu. Oke deh kalau gitu. Hmm, mungkin itu saja sih dari kita semua. Waktunya undur diri ya. Terima kasih banyak. Stay healthy, stay productive, stay positive, kini dan seterusnya. Dadah, dokter. Ya, Makasih banyak. ya, sama-sama. Bye-bye. Sehat terus ya. Iya, makasih dok, dokter juga.